Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Nur Iqbal Hambali sebagai mediator yang ditunjuk untuk memediasi dalam masalah atau sengketa yang sedang Bapak hadapi. Harapan saya perkara atau sengketa ini bisa selesai dengan baik dan dapat rukun kembali serta harmoni kembali sebagai kakak dan adik. Baiklah, sebelum saya lanjut menjelaskan prosedur mediasi dan pengertian mediasi serta peran mediator dan konsep kaukus, bolehkah saya terlebih dahulu mengenal Bapak terlebih dahulu? Boleh. Baik. Silakan dari Bapak terlebih dahulu sebagai pembuka untuk memperkenalkan diri dan kemudian dilanjut dengan perkenalan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhaimin, di sini sebagai penggugat, di mana penggugat kepada abang saya sendiri. Dan di sini yang digugat adalah tanah 62 Ubin yang teralamatkan di Desa Welaan Wetan. Alamat saya sendiri tempat tinggal di Welaan Wetan, RT 7 RW 5. Terima kasih. Dan dari Bapak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, perkenalkan, nama saya Aminuddin. Ini sebagai pihak yang tergugat, ya, pihak yang tergugat karena permasalahan tanah yang berukuran 62 meter. Baik, saya ucapkan terima kasih sebelumnya kepada Bapak Muhaimin dan Bapak Aminuddin atas perkenalannya, dan terima kasih banyak atas kesediaan Bapak Muhaimin dan Bapak Aminuddin mau duduk bersama untuk melakukan mediasi bersama. Baiklah, kemudian saya akan menjelaskan tentang mediasi dan peran mediator. Pertama, tentang mediasi. Bapak, mediasi adalah proses negosiasi pemecahan masalah di mana diperlukan penengah dalam menyelesaikan persengketaan atau konflik para pihak. Jadi jelasnya Bapak Muhaimin dan Bapak Aminuddin, jika mediasi adalah cara penyelesaian masalah yang paling adil atau win-win solution, mengedepankan asas mufakat dan asas itikat baik. Jika dalam persidangan itu hanya akan ada menang dan kalah, sehingga menyebabkan rasa tidak puas terhadap pihak yang kalah dan mungkin merasa dirugikan. Nah, bedanya jika dengan mediasi Bapak bisa puas dan sama-sama puas. Jadi win-win solution itu Bapak puas, menang, Bapak juga menang. Kemudian manfaat dari mediasi diantaranya adalah cepat dan sederhana dan biaya ringan. Kemudian yang kedua sama-sama untung. Terus final dan binding, adil dan netral, kemudian rahasia dan tertutup. Terus menghindari permusuhan. Karena hasil mediasi itu disepakati bersama, gitu ya Pak ya. Ya. Saya akan tekankan sebelumnya bahwa saya sebagai mediator bersifat netral dan tidak memihak siapapun, dan nanti opsi-opsi yang akan saya berikan atau saya ajukan juga bersifat netral dan tidak memihak, ya Pak ya. Kemudian peran mediator yaitu akses terhadap keadilan, akses terhadap perdamaian, kemudian menyelenggarakan peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan. Kemudian yang keempat yaitu upaya memaksimalkan fungsi pengadilan dalam memeriksa, memutus dan memeriksa perkara. Jadi nanti itu hasil dari mediasi bisa untuk mengikat para pihak. Jadi nanti bisa dibuatkan akte perdamaiannya, akte kesepakatannya. Jadi
tidak hanya putusan itu tidak hanya dari lewat persidangan, tapi dari mediasi juga bisa membuat mengikat, hasilnya juga bisa mengikat para pihak tentang perjanjian-perjanjian itu. Kemudian saya juga harus menekankan bahwa saya di sini sebagai penengah antara Bapak Muhaimin dan Bapak Aminuddin. Jadi selama berjalannya mediasi tidak ada yang boleh bicara kecuali saya izinkan, dan jika nanti terjadi dominasi pendapat dari salah satu pihak atau salah satu pihak tidak dapat mengungkapkan pendapatnya karena adanya keberadaan situasi yang lebih dominan atau karena mediasi bersifat netral, maka akan dilakukan konsep kaukus. Maksudnya konsep kaukus yaitu kita akan berdiskusi satu persatu sehingga para pihak merasa nyaman untuk mengungkapkan semua pendapatnya. Nah, jadi jelas ya Pak ya? Yes. Untuk hasil mediasi, jika para pihak mencapai kesepakatan, maka nanti kami bisa membuatkan akte perdamaian atau akte kesepakatannya, sehingga hasil dari mediasi ini akan bersifat mengikat hasil kesepakatannya. Mengerti ya Bapak Muhaimin dan Bapak Aminuddin? Ya. Kemudian langsung saja, baiklah, sengketa atau permasalahan kali ini berdasarkan gugatan perkara nomor 10 PDT-PDT-2025/PA.CLP adalah tentang sengketa tanah, ya Pak ya. Nah, di mana pihak penggugat mengklaim bahwa tanah tersebut adalah haknya secara warisan yang sah yang telah ditempati oleh tergugat dan juga sudah dibuatkan akte tanahnya sejak tanggal 3 Januari 2003 atas nama anaknya yang sekarang sedang dalam tahap diperjualbelikan oleh tergugat, sehingga penggugat melayangkan gugatannya ke Pengadilan Agama Cilacap tentang waris. Betul Bapak? Ya. Baik, dari pihak Bapak Muhaimin sebagai penggugat, silakan untuk mengungkapkan titik dari permasalahannya. Oke, dari kami penggugat, kami menggugat tanah warisan yang peninggalan dari orang tua, yaitu sekitar 62 ubin. Jadi kita sudah menggugat dan sudah dilaporkan ke Pengadilan Agama, dan mungkin ini adalah jalan yang terbaik untuk kami ya sebagai ahli waris yang sah gitu. Karena ini tanah mau dijual, jadi dari pihak kami ya harus mendapatkan hak waris dari tanah tersebut. Seperti itu. Baiklah, setelah mendengarkan pendapat dari Bapak Aminuddin, saya simpan dulu pendapatnya ya Pak ya. Kemudian silakan untuk Bapak Aminuddin untuk mengungkapkan pendapatnya. Ya, jadi gini, kita kan sudah sama-sama mendapatkan bagian dari orang tua. Jadi ya panjenengannya sudah punya, ya maka dari itu yang 62 bin tersebut ya saya berikan ke anak saya. Baiklah, setelah mendengarkan pendapat dari kedua belah pihak, bolehkah saya mengetahui bahwa asal usul tanah itu sebenarnya seperti apa? Iya, dari tanah itu posisinya kan di sebelah jalan yang 62 ubin. Kalau kakak saya di depan, kalau saya di belakang. Nah, setelah itu tanah tersebut sebenarnya kayaknya lebih dominan, kakak saya lebih tinggi, lebih banyak gitu, lebih luas gitu, sehingga kami merasa ada hak di situ ketika tanah tersebut dijual gitu. Jadi saya mohon supaya bisa ya gimana caranya kita akan mendapatkan bagian daripada tanah tersebut gitu.
Jadi sebelumnya itu ada perjanjian atau istilahnya itu nembung dalam bahasa Jawa ya. Ya mungkin ada, tapi kan lewatnya lisan, kan kita saudara ya Bang ya, Ya. lewatnya Tapi lisan Bapak gitu. Muhammad, Bapak Aminuddin mengakui ya bahwa tanah itu sebenarnya milik Ya karena Bapak udah Muhammad. karena sudah lama ya agak lupa juga. Kemudian dari Bapak Muhammad ini gimana nih tanggapan soal apa yang dikatakan sama Bapak Muhammad? Ya kan kita udah sama-sama menerima dari orang tua. Ya masa mau gugat kembali? Gimana? Baiklah. Kemudian saya boleh menanyakan sebenarnya ada bisa dinegosiasi nggak nih masalah tanah ini? Ya yang penting kita dapat bagian daripada penjualan tersebut, seperti itu. Tapi ini maksudnya disetujui ya bahwa tanah itu sebenarnya milik Bapak Muhammad ya, Bapak Aminuddin. Ya gimana sih ya? Wong sama-sama udah punya ya. Akhirnya kayak gini lah. Ya mungkin kalau dijual ya nanti ada apa ya? Ada pengertian di belakangnya paling tidak. Tapi Bapak tetap minta untuk tetap ingin mendapatkan hasil dari penjualan itu ya Pak. Ya iya, ya ingin sih. Gini Pak, saya ingin menawarkan opsi misalkan apa namanya penjualan itu tetap dilaksanakan dijual karena Bapak juga ingin tanah itu dijual kan, Ya. dan Bapak juga memang yang sedang menjualnya karena merasa bahwa tanah itu milik Bapak kan akte dibuktikan dengan akte ya. Nah, kemudian gimana kalau tanah itu memang benar ya dilaksanakan penjualan, tapi untuk pembagiannya gimana kalau dibagi dua? Setuju nggak kira-kira? Saya setuju. Bapak, Ya oke setuju ya. misalkan pembagiannya itu maunya berapa Bapak? Ya kita saudara ya, kita saudara. Jadi ya win-win solutionnya bagaimana gitu menurut Ya oke baiknya gimana menurut menurut pengadilan gitu. Karena tanah itu memang kepemilikan haknya itu memang punya Bapak, jadi mungkin 90% itu untuk Bapak ya, karena ini jasanya untuk menjualkan, juga untuk mengganti apa namanya administrasi tentang pengurusan tanah 10% saja. Tadi 90% sama 10% mungkin gitu ya Pak ya. Itu disetujui ya Pak? Ya Oke, kalau gitu. apa ya? Ya saya juga ingin agak banyak lagi. Kalau 10% ya gimana, itu sudah ada sertifikat kok. Nah, gimana kalau Bapak gimana? Kalau lebih dari 10% Bapak mau nggak memberikan? Ya karena kita saudara lah ya. Yang penting kita sudah mendapatkan daripada penjualan tersebut, insya Allah kita sudah menerima. Oke, baiklah. Jadi Bapak itu ingin memberikan berapa persen untuk Bapak Aminuddin? Ya, lebih dari 10%. Nah, misalkan berarti berapa yang ingin Bapak terima? Ya oke lah kalau kayak gitu. Ya mungkin misalkan kita di pihak 30% gimana kira-kira? 30-70 lah. Ya karena kita saudara ya, jadi Anda yang 70, kami yang 30 gitu. Oke, setuju. Setuju ya? Setuju. Oke, baiklah. Terima kasih atas kesediaan Bapak dan Bapak Muhammad dan Bapak Aminuddin dalam proses mediasi. Silakan untuk bersalaman. Baik, setelah ini saya akan membuatkan surat laporan jika mediasi ini berhasil dan membuatkan akte kesepakatan di mana isi kesepakatan tersebut adalah sebagai berikut. Pada hari ini Senin tertanggal 21 April 2025 bertempat di Cilacap dalam proses mediasi perkara nomor 10 /PDT titik G /PA titik CLP
telah tercapai kesepakatan damai antara Bapak Muhaimin dan Bapak Aminuddin sebagai penggugat dan Bapak Aminuddin sebagai tergugat dengan ketentuan sebagai berikut. Pasal 1, pihak tergugat mengakui bahwa tanah tersebut adalah benar tanah hak milik penggugat. Kemudian pasal kedua, pihak penggugat akan menarik kembali gugatannya. Pasal ketiga, penggugat dan tergugat menyetujui untuk menjual tanah dan membagi hasil sebesar 70% dan untuk penggugat dan 10% untuk 30% untuk tergugat. Kemudian pasal keempat, tergugat akan melanjutkan transaksi jual belinya yang disaksikan tergugat dan penggugat dan tergugat akan memberikan 70% hasil penjualan di hari tanah itu terjual. Kemudian pasal kelima, dalam hal tergugat lalai atau tidak memenuhi skema pembayaran sebagaimana pasal 4 di atas selama lebih dari 4 minggu berturut-turut, maka penggugat berhak mengajukan permohonan eksekusi. Ya. Kemudian pasal 6, para pihak sepakat untuk memohon kepada majelis hakim yang memeriksa perkara nomor 10 /G/PA.CLP agar menguatkan kesepakatan perdamaian ini dalam akte perdamaian atau akte dading. Demikian kesepakatan ini ditandatangani oleh para pihak atau kuasa hukumnya dan mediator. Dibuat di Cilacap tanggal 21 April 2025. Silakan Bapak ditandatangani. Baiklah, sesi mediasi kali ini dianggap sudah berhasil ya Pak ya. Terima kasih atas waktunya. Semoga kita dapat hidup rukun kembali dan harmoni kembali. Amin. Ya. Dari saya sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.